kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Erni Fatma Setioharini selaku Kepala BPS Kabupaten Malang. Yang saya yang kami hormati Bapak Haryono selaku statistisi pertama BPS Provinsi Jawa Timur. Dan yang kami hormati untuk seluruh peserta webinar Lawang 6.0 yang berbahagia. Puji syukur kita panjat kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara virtual pada kegiatan Lawang 6.0 Literasi Statistik Warga Malang yang diselenggarakan oleh Pojok Statistik Universitas Merdeka Malang bekerja sama dengan BPS Kabupaten Malang. Pada kesempatan kali ini, webinar mengangkat tema Statistika Tanpa Drama, Kenali Jenis Data, Tentukan Analisisnya. Perkenalkan, saya Siti Komariah yang pada hari ini akan bertugas sebagai moderator sekaligus memandu jalannya acara. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir dan berpartisipasi pada webinar hari ini. Sebelum acara dimulai, izinkan saya menyampaikan beberapa tata tertib selama kegiatan berlangsung. Yang pertama, peserta diharapkan menonaktifkan mikrofon selama pemaparan materi berlangsung. Yang kedua, pertanyaan dapat disampaikan melalui fitur chat atau saat sesi tanya jawab. Yang ketiga, mohon mengikuti kegiatan hingga selesai untuk mendapatkan e-sertifikat. Dan yang terakhir, diharapkan untuk seluruh peserta menjaga ketertiban selama webinar berlangsung. Sebelum memasuki rangkaian acara inti, izinkan saya menyampaikan susunan acara webinar Pojok Statistik hari ini, yaitu yang pertama ada pembukaan, yang kedua berdoa, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang keempat keynote speaker, yang kelima pemaparan materi oleh narasumber, yang keenam sesi diskusi tanya jawab, dan untuk yang terakhir penutup. Untuk mengawali kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar acara dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih. Hadirin yang kami hormati, tiba saatnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas, kami persilahkan.
Untuk memasuki agenda berikutnya, yaitu keynote speaker dari Kepala BPS Kabupaten Malang. Untuk kelancaran sesi ini akan didampingi dan dikoordinasikan oleh Ibu Rani. Kepada Ibu Rani, kami persilakan. Oke, monggo Bu Erni. Ya, ya, terima kasih. Suara saya terdengar ya? Jelas Bu, Terdengar. jelas Ya, Bu. oke. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Jalan-jalan ke Gunung Kawi, lihat sunrise paling mempesona. Yuk gabung webinar kali ini, statistik tanpa drama, data akan jadi berguna. Yang saya hormati narasumber Mas Haryono, statistik ahli pertama BPS Provinsi Jawa Timur, yang saya hormati juga PJ Pojok Statistik Universitas Merdeka Malang, Pak Fier ya, yang saya banggakan seluruh peserta webinar dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas perkenannya lah webinar kali ini bisa kita selenggarakan dengan baik gitu ya. Jadi teman-teman semua peserta yang hadir di sini, eh, kali ini kita akan mengikuti kegiatan Lawang seri ke-6 dengan tema yang sangat menarik, yaitu statistika tanpa drama, kenali jenis data dan tentukan analisisnya. Webinar kali ini kita kedatangan tamu spesial ya, karena kali ini kita impor dari BPS Provinsi Jawa Timur. Selamat datang Mas Hari di webinar Lawang. Mas Hari ini merupakan award Australia Award Scholarship Speedside Master Program pada tahun 2024 di Universitas Erlangga. Dan di University of Western Australia, Perth, Australia. Hebat ya, Mas Hari ini masih muda sudah berprestasi gitu. Jadi saat ini data adalah kekayaan baru ya. Data memiliki nilai yang sangat besar karena dapat membantu kita memahami kondisi masyarakat, melihat peluang, membaca perubahan, serta mengambil keputusan yang lebih tepat. Namun seperti halnya kekayaan lainnya, data tidak akan memberi manfaat apabila tidak dikelola dengan baik. Jadi data perlu dikumpulkan dengan benar, dibaca dengan cermat, dianalisis dengan metode yang tepat, dan ditafsirkan secara bertanggung jawab. Karena itu kemampuan memahami jenis data dan menentukan metode analisis yang sesuai itu menjadi keterampilan penting di era sekarang ini. Jadi bukan hanya bagi peneliti atau statistisi gitu ya, tapi juga bagi mahasiswa, pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat luas. Melalui kegiatan Lawang seri ke-6 ini, tentu kita ingin menegaskan bahwa data bukan sekedar angka. Data adalah dasar untuk memahami realita, menyusun strategi, dan juga menghasilkan keputusan yang lebih bermakna. Setiap jenis data memiliki karakteristik yang berbeda, dan juga tentu dengan data numerik seperti pendapatan, pengeluaran, umur, dan nilai ujian, itu tentu salah satu jenis kategori data yang memang harus kita pilah-pilah gitu ya. Jadi data yang memiliki urutan seperti tingkat pendidikan atau tingkat kepuasan juga memiliki perlakuan analisis yang tentu berbeda. Begitu pula dengan data runtun waktu, data spasial dan data teks masing-masing membutuhkan pendekatan yang tepat agar hasil analisisnya tidak hanya benar secara teknis, tetapi juga bermakna secara substantif. Misalnya, ketika kita ingin mengetahui jumlah dan persentase, maka analisis deskriptif sudah cukup gitu ya. Tetapi ketika kita ingin melihat hubungan antar variabel kategorik, kita dapat menggunakan tabulasi silang atau uji Chi-square. Ketika ingin membandingkan rata-rata dua kelompok, kita dapat menggunakan uji T atau alternatif non-parametrik. Ketika kita ingin melihat pengaruh antar variabel numerik, regresi linear dapat menjadi pilihan.
Dan sementara jika variabel yang dianalisis berupa status ya atau tidak, maka regresi logistik bisa kita gunakan. Artinya, tidak ada satu metode yang cocok untuk semua data. Metode analisis harus dipilih berdasarkan jenis data, tujuan analisis, dan pertanyaan yang ingin dijawab. Bapak, Ibu, dan teman-teman peserta yang hadir di webinar kali ini, kegiatan Lawang Seri 6 ini diharapkan tidak hanya menjadi ruang belajar, gitu ya, tetapi juga ruang untuk membangun budaya literasi statistik. Literasi statistik sangat penting, terutama bagi mahasiswa, peneliti, pengambil kebijakan, dan masyarakat umum agar mampu membaca data secara kritis. Dengan literasi yang baik, tentu kita tidak mudah terjebak pada angka yang tampak menarik tetapi kurang tepat ditafsirkan. Jadi kita juga dapat membedakan antara data, informasi, dan juga opini. Dan lebih jauh lagi tentu kita ingin ya dapat menggunakan data itu sebagai dasar dalam menyusun argumen, penelitian, program maupun kebijakan gitu ya. Teman-teman semua, saya berharap kegiatan hari ini dapat memberikan pemahaman praktis kepada seluruh peserta. Bukan hanya mengenal istilah statistik, tetapi juga mampu menggunakan secara tepat sesuai kebutuhan. Kepada seluruh peserta, manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan ragu-ragu untuk bertanya, berdiskusi, dan mencoba memahami statistik dari sudut pandang yang lebih sederhana. Statistik bukan untuk ditakuti, tetapi untuk dipahami dan dimanfaatkan. Kepada para narasumber dan panitia, saya juga menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini ya. Semoga Lawang Seri 6 ini menjadi sarana pembelajaran yang bermanfaat dan mampu memperkuat semangat literasi statistik khususnya di kalangan generasi muda dan masyarakat luas. Akhir kata, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Lawang Seri 6, Statistika Tanpa Drama, kenali jenis data, tentukan analisisnya, secara resmi saya nyatakan dibuka. Selamat mengikuti kegiatan, semoga ilmu yang diperoleh hari ini bermanfaat dan dapat diterapkan dalam penelitian, pekerjaan, maupun pengambilan keputusan sehari-hari. Statistika tanpa drama kita jalani, karena data sudah dikenali. Semoga ilmu hari ini menjadi berarti untuk riset yang lebih bermutu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Erni. Baik, sebelum kita berlanjut ke agenda selanjutnya, dimohon untuk para peserta untuk on cam karena kita akan ada sesi foto bersama. Ya, aku hitung dulu, Pak. Oke, saya hitung dari 3, 2, 1. Lagi, 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Erni Fatma Setio Harini atas sambutan sekaligus keynote speaker yang telah disampaikan. Selanjutnya, kita memasuki sesi pemaparan materi utama dengan tema Statistika Tanpa Drama, Kenali Jenis Data, Tentukan Analisisnya. Izin dek, Materi ini, adik, monggo Bu Erni, apabila ada agenda lain dipersilahkan. Oke, Ya, terima kasih Bu terima Erni sudah kasih ya. membuka. Ya, Oke, sami-sami. semoga lancar acaranya. Izin saya mengikuti kegiatan yang lain. Oke, siap. Izin lift Makasih Bu ya. Erni. Oke, sami-sami. Silakan Taria dilanjutkan.
Selanjutnya kita akan memasuki sesi pemaparan materi utama dengan tema Statistika tanpa drama, kenali jenis data, tentukan analisisnya. Materi ini akan disampaikan oleh Bapak Haryono selaku statistisi pertama BPS Provinsi Jawa Timur. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk membacakan CV dari narasumber hebat kita hari ini. Nah, Bapak Haryono ini pernah bekerja pada tahun 2017 sampai 2019 pernah bekerja sebagai statistisi ahli pertama BPS Provinsi Kalimantan Tengah dan tahun 2019 sampai sekarang bekerja sebagai statistisi ahli pertama BPS Provinsi Jawa Timur. Bapak Haryono ini pernah menjadi sarjana sains terapan di Jakarta di Universitas di Sekolah Tinggi Ilmu Statistik atau STIS yang berada di Jakarta dan pernah menempuh Magister Ilmu Ekonomi di Universitas Airlangga yang berada di Surabaya. Nah, bisa disampaikan seperti apa? Publikasi ilmiah Pak Haryono ini pernah mempublikasi ilmiah yang berjudul The Effect of Smart Indonesia Program atau PIP on the Risk of School Dropout, a Propensity Score Matching Analysis Based on National Data yang terbit pada tahun 2025 di Indonesia Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara dan Kebijakan Publik dan pernah mendapatkan penghargaan atau awards yaitu Australia Awards Scholarship pada tahun 2024. Selanjutnya kepada Bapak Haryono kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi Mbak Rani. Oke, Saya pagi, senang Mas sekali Ali. pada kesempatan kali ini bisa bergabung dengan teman-teman di Pojok Statistik Universitas Merdeka Malang ya. Ini teman-teman di sini mayoritas semester berapa di Malang, di Unmer Malang? Mungkin semester 3 bisa reaction dong, kasih jempolnya mungkin. Reaction dulu. Semester 4, Bapak. Oh, semester 4 iya baik. Semester 4 ya, berarti di tahun kedua. Betul ya, baik. Perkenalkan, saya Hari. Saya tadi sudah diperkenalkan oleh eh, Mbak Siti ya. Siti dari sebagai aku moderator. Terima kasih Mbak perkenalannya. Saya statistisi di BPS Provinsi Jawa Timur. Saat ini berada di bidang di fungsi neraca wilayah dan analisis statistik. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi terkait. Oh, saya belum subscribe. Apa materinya sudah terlihat? Belum ya? Belum, Mas. Atau dari saya Oh, share sebentar. screen-nya? Saya coba dulu Mbak dari sini. Oke. Oke. Nah, ini sudah terlihat. Sudah ya? Sudah full screen atau belum? Sudah Belum, ya, semoga sudah. belum, Belum? belum
Full screen. Nah, ini baru full screen. Oh, loading sepertinya. Baik, jadi teman-teman saya pada kesempatan kali ini akan berbagi ya, jadi sharing pengetahuan tentang data, statistik, dan metode analisis yang mungkin bisa kita pakai dalam penelitian ilmiah. Jadi pada semester 3, semester 4 ya, semester 4 umumnya itu di setiap perguruan tinggi ada mata kuliah metodologi penelitian ya, atau di beberapa kampus lain mungkin di semester akhir yang memang tujuannya itu nanti biasanya untuk dalam penyusunan skripsi atau penelitian ilmiah. Atau mungkin jika teman-teman memiliki ketertarikan dalam hal penelitian ilmiah, semoga sharing kali ini bisa membawa manfaat seperti itu ya. Jadi baik pada kali ini, pada literasi kali ini, saya ingin menyampaikan bahwa eh, berharap gitu ya di akhir nanti kita dapat memahami bersama apa posisi dari data, metode, dan hasil analisis dalam penelitian yang akan kita lakukan. Kemudian tentu sebelumnya kita akan mengenali beberapa jenis data serta pemilihan metode analisis yang paling sesuai dalam menjawab tujuan penelitian. Dan pada akhir kita juga berharap dapat menginterpretasikan hasil analisis dengan tepat sehingga dapat menjawab pertanyaan penelitian. Secara umum, ini adalah tahapan alur penelitian secara ilmiah. Jadi mulai dari tahap identifikasi masalah, kemudian dilanjutkan dengan studi literatur, kemudian step ketiga adalah metode penelitian, step keempat adalah pengumpulan data, step terakhir adalah analisis dan interpretasi hasil dari penelitian. Tentunya tahapan awal dan paling penting dalam penelitian ilmiah adalah menentukan identifikasi masalah. Jadi kalau kita seringkali menghindari masalah dalam penelitian ilmiah ini, kita mencari permasalahan yang ada di sekitar kita, kemudian mencoba memberikan opsi jawaban akan permasalahan tersebut secara ilmiah. Tentunya dalam penelitian, hal ini akan tertuang dalam gap penelitian, bagaimana kita sebagai peneliti itu dapat memberikan kontribusi terhadap penelitian. Nah, setelah identifikasi masalah tersebut akan lahirlah tujuan dari penelitian. Kemudian dari tujuan penelitian kita mengumpulkan data serta menganalisisnya untuk bisa menjawab dari tujuan penelitian tersebut. Jadi dalam alur penelitian ini, data itu merupakan bahan baku utama penelitian, seperti itu ya. Kemudian metode analisis itu adalah alat yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Tentunya untuk bisa menjawab dan mengumpulkan bahan baku ini, kita sudah harus yakin dan sudah harus menemukan apa permasalahan penelitian yang kita angkat dan tujuan penelitiannya seperti apa. Karena dari kedua hal tersebut akan menjadi acuan utama dalam menentukan data yang dikumpulkan serta alat analisis atau metode statistik apa yang paling tepat untuk meraih tujuan penelitian tersebut. Nah, sebelum masuk lebih dalam, kita perlu mengenal dan membedakan dulu apa itu data dan statistik. Jadi, data merupakan kumpulan fakta yang berasal dari hasil pengamatan atau pengukuran yang dikumpulkan untuk menjawab suatu pertanyaan penelitian ya dalam lingkup penelitian ilmiah ini. Contohnya di sini ada data jenis kelamin mahasiswa, kemudian data usia mahasiswa, data nilai ujian akhir semester itu adalah contoh-contoh dari data. Data ini awalnya berasal dari bahasa Latin, jadi bentuk jamak dari datum yang artinya sesuatu yang diberikan seperti itu ya secara historis. Kemudian statistik. Statistik ini juga berasal dari bahasa Latin, dari kata status yang dalam bahasa Inggris ini berarti state. Selanjutnya dalam bahasa Indonesia kita
ditranslatekan menjadi pernyataan. Jadi, statistik dalam hal ini merupakan suatu ilmu yang menyediakan metode untuk pengumpulan, penyajian, analisis, serta tentunya menarik kesimpulan dari data untuk mendukung pengambilan kesimpulan. Jadi, ibaratnya data ini adalah bahan bakunya, alat statistik ini adalah, statistik ini adalah alat untuk mengolah bahan baku tersebut. Tentunya dalam memilih alat kita harus menyesuaikan dengan tujuan serta bahan bakunya ya. Kemudian kita juga perlu mengenali apa itu populasi dan sampel karena ini erat kaitannya dengan data. Jadi populasi adalah keseluruhan unit yang menjadi sasaran penelitian. Contohnya seluruh usaha di Indonesia, kemudian seluruh mahasiswa di perguruan tinggi di Jawa Timur. Itu adalah beberapa contoh dari populasi. Populasi ini biasanya dikumpulkan salah satunya menggunakan sensus. Nah, seperti yang saat ini sedang dilakukan sensus ekonomi, itu adalah salah satu contoh kegiatan untuk mengumpulkan data populasi usaha di Indonesia. Itu adalah contoh populasi. Jadi populasi itu adalah keseluruhan unit, seluruhnya secara semesta. Kemudian yang kedua adalah sampel. Nah, kalau populasi itu adalah keseluruhan unit, maka sampel ini adalah sebagian dari unit dari populasi yang diamati. Misalnya, jika di populasi kita memiliki seluruh usaha di Indonesia, maka untuk sampelnya adalah contohnya 500 usaha saja yang dikumpulkan datanya di Indonesia. Atau mungkin dari seluruh mahasiswa perguruan tinggi di Jawa Timur, sampelnya adalah 300 mahasiswa saja yang dikumpulkan datanya melalui wawancara. Itu adalah contoh dari sampel. Jadi populasi itu adalah keseluruhan unit, sedangkan sampel itu adalah sebagian unit dari populasi tersebut. Nah, jenis-jenis data yang paling utama yang perlu kita kenali itu mengacu pada Stephen 1946 yang mengelompokkan data itu dalam 4 skala pengukuran. Jadi ada 4 jenis data menurut skala pengukurannya, yakni nominal, ordinal, interval, dan rasio. NOIR. Jadi keempat data ini adalah jenis data. Salah satu pengelompokan jenis data yang bisa menjadi acuan utama kita dalam melakukan penelitian. Yang pertama, jenis data nominal. Jadi jenis data nominal ini diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi. Contohnya itu adalah jenis kelamin. Jenis kelamin hanya dapat dikategorikan di Indonesia ya sebagai laki-laki dan perempuan. Misalnya kalau untuk laki-laki dalam pengolahannya nanti diberikan kode 1 misalnya, kemudian untuk perempuan diberikan kode 2. Itu contoh dari data nominal. Data nominal ini tidak dapat dilakukan operasi matematika. Perkalian, penjumlahan, pengurangan, pembagian tidak bisa dilakukan di jenis data ini. Nah, berikutnya adalah data ordinal. Data ordinal ini mirip dengan data nominal, yakni diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi, tetapi di antara data-data ini terdapat hubungan. Contohnya itu adalah tingkat kepuasan pelanggan ya atau star rating. Kadang kita kalau misalnya untuk uh, setelah melakukan order Gojek misalnya atau Grab, biasanya kita diminta untuk memberikan bintang ya, bintang 4 atau bintang 5 itu adalah contoh dari data ordinal, jenis data ordinal. Jadi mulai dari ranking, star 1 mungkin dari tidak puas sampai dengan uh, paling tinggi biasanya 5, yaitu sangat puas. Kemudian jenis data ketiga itu adalah data interval. Nah, dalam data interval ini, data itu diperoleh dengan cara pengukuran, di mana jarak antara dua titik dalam
skala itu sudah diketahui. Contohnya itu adalah data yang terkait suhu, data suhu atau temperatur. Misalnya suhu itu bisa dihitung atau ditentukan dalam skala Celcius maupun Fahrenheit ya. Masing-masing memiliki skala tersendiri. Misalnya kalau untuk air mendidih di suhu 100 derajat Celcius, kemudian untuk dia membeku di 0 derajat Celcius, dia memiliki skala masing-masing. Demikian juga di Fahrenheit, dia memiliki skala masing-masing. Dia mendidih di suhu berapa, kemudian dia membeku air di suhu berapa untuk skala Fahrenheit. Itu contoh dari jenis data interval. Terakhir itu adalah rasio, yaitu data yang diperoleh dengan cara pengukuran di mana jarak dua titik pada skala itu sudah diketahui dan mempunyai titik nol absolut. Ini adalah data yang kemungkinan akan sangat sering kita temui. Contohnya itu adalah jumlah buku, jumlah mahasiswa, jumlah uang di saku, berapa nilai uang di saku kita di dompet itu adalah contoh dari rasio. Nol absolut di sini itu dapat diinterpretasikan jika dia bernilai nol, artinya eh, tidak ada eh, buku di situ. Misalnya jumlah buku di kelas di sini contohnya ada 5 buku. Berarti kalau misalnya datanya di kelas B ternyata nol, artinya memang tidak ada buku di situ. Ini adalah contoh dari rasio. Untuk skala jenis data rasio ini bisa dilakukan operasi matematika ya, jadi bisa dilakukan penjumlahan, perkalian, pengurangan maupun pembagian untuk di rasio ini. Jadi ada empat jenis data berdasarkan skala pengukurannya, nominal, ordinal, interval, dan rasio. Ini sangat penting karena tentunya hampir setiap data itu dapat kita kategorikan ke dalam salah satu dari jenis data ini. Umumnya yang paling sering muncul itu adalah jenis data rasio tentunya, kemudian nominal dan ordinal. Ini cukup sering utamanya dalam data-data sosial ekonomi. Nah, selain itu ada juga pembagian jenis-jenis data lainnya itu dapat dikelompokkan, misalnya berdasarkan sifat, waktu pengumpulan, cara memperoleh data, dan juga asal data itu. Yang pertama misalnya untuk dari sifat data, ini ada data kualitatif dan data kuantitatif. Kemudian untuk waktu pengumpulannya, itu ada data cross section dan data time series. Jadi data cross section itu data yang dikumpulkan dalam satu titik waktu saja. Jadi misalnya jumlah mahasiswa pada tahun akademik 2004-2025 menurut asal domisili, seperti asal kabupaten kota, itu satu waktu saja. Untuk data time series itu adalah data yang dikumpulkan, time reference-nya itu beberapa periode. Misalnya inflasi Jawa Timur tahun 2020 sampai 2025 itu adalah contoh dari data time series. Ketika digabungkan ini nanti akan menjadi data panel. Nah, itu adalah contoh dari data menurut pengumpulan waktu. Kemudian untuk dari cara memperolehnya, cara mengumpulkan datanya itu dapat dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer ini data yang dikumpulkan oleh kita sendiri sebagai peneliti, jadi kita langsung melakukan pengumpulan data, itu adalah contoh dari data primer. Nah, kalau untuk data sekunder itu data yang diperoleh dari pihak lain, bisa diperoleh dari institusi, misalnya memperoleh data dari BPS, itu berarti data yang kita peroleh itu adalah data sekunder. Atau bisa dari peneliti lain, dari jurnal yang sudah rilis, itu contoh dari data sekunder. Intinya untuk data sekunder ini, data itu tidak kita kumpulkan sendiri, tapi kita peroleh dari pihak lain. Dan terakhir ada juga yang mengkategorikan data itu berdasarkan asalnya. Jadi ada data internal, ada data eksternal. Data internal biasanya data yang memang eh,
dikumpulkan oleh suatu institusi yang menggambarkan eh, keadaan organisasi institusi tersebut. Misalnya data-data internal di fakultas yang dimiliki dan dikumpulkan di fakultas, menggambarkan kondisi fakultas tersebut. Ada juga data eksternal, itu data yang dia berasal dari luar organisasi yang menggambarkan kondisi-kondisi lain dari luar organisasi atau institusi. Itu penggolongan untuk data internal dan eksternal. Namun yang paling utama dalam penentuan metode analisis adalah penentuan jenis data berdasarkan skala pengukurannya tadi. Jadi dari nominal, ordinal, interval, dan rasio ini penting untuk kita pahami dalam menentukan tujuan. Tentunya selanjutnya kita juga perlu mempertimbangkan ketersediaan data, apakah disediakan oleh data kita sendiri, primer, dan juga hal-hal lainnya, sehingga bisa menentukan pemilihan metode analisisnya. Nah, berbicara tentang jenis-jenis analisis data itu dalam penelitian, secara umum itu ada tiga kelompok besar. Jadi yang pertama itu kuantitatif analisis data, yang kedua adalah kualitatif, dan yang ketiga adalah mixed method. Kuantitatif ini sederhananya adalah analisis yang datanya menggunakan data numerik atau data angka. Jadi menggunakan angka, data-data eh, angka ya, 0, 1, 2, 3 itu adalah data kuantitatif, kemudian arah dari analisisnya adalah analisis kuantitatif. Yang kedua itu adalah kualitatif. Jadi berfokus pada penelitian, analisis data non-numerik, bisa teks, audio, video, untuk mengidentifikasi tema dan pola. Beberapa contohnya itu menggunakan analisis tematik, analisis teori dasar, dan juga diskurs analisis atau analisis wacana. Umumnya ini biasa digunakan pada ilmu-ilmu sosial, mungkin sastra, atau bidang-bidang sosial lainnya biasanya menggunakan kualitatif. Kemudian untuk yang kelompok ketiga itu adalah mixed method. Jadi menggabungkan pendekatan dari kuantitatif dan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif. Jadi dari kedua metode pendekatan ini digabungkan. Untuk kuantitatif ini umumnya sering digunakan pada bidang-bidang sains, ekonomi, dan tentunya sosial juga ada yang menggunakan kuantitatif. Kemudian untuk mixed method ini sangat luas ya penggunaannya pada berbagai bidang. Namun pembeda utama dari kedua analisis data ini adalah untuk kuantitatif dia melibatkan data numerik, kualitatif menggunakan data non-numerik, dan untuk mixed method ini menggabungkan pendekatan keduanya. Nah, secara umum terdapat beberapa contoh tujuan penelitian ya. Dalam hal ini saya mengelompokkannya dalam 4 tujuan yang secara umum digunakan dalam penelitian. Yang pertama itu tujuan deskriptif, yang kedua adalah tujuan komparatif, yang ketiga tujuan asosiatif, dan terakhir tujuan kausal. Pada tujuan deskriptif, ini hanya berfokus untuk merangkum dan menggambarkan profil subjek yang diteliti tanpa menarik kesimpulan atau generalisasi. Jadi hanya menggambarkan profil subjek saja tanpa ada kesimpulan yang dihasilkan. Kedua, itu tujuan komparatif, itu digunakan untuk peneliti apabila ingin melihat perbedaan dari dua kelompok sampel. Jadi dari dua kelompok itu, apakah kedua kelompok ini berbeda atau sama, itu bisa menggunakan, umumnya terdapat dalam tujuan komparatif. Kemudian yang ketiga itu adalah tujuan asosiatif. Jadi tujuan asosiatif ini dipakai ketika peneliti itu ingin mengukur kekuatan dan arah hubungan keeratan yang linear antara dua variabel. Jadi dua variabel itu bagaimana keeratan hubungannya secara linear. Itu tujuan asosiatif.
Yang terakhir itu adalah tujuan kausal. Jadi umumnya ini penelitian-penelitian dengan tujuan kausal ini untuk menentukan pengaruh dari suatu variabel ke variabel lain. Jadi ada hubungan sebab akibat, ada kausalitas di sana, dan dapat pula digunakan untuk memprediksi nilai variabel berdasarkan variabel bebas. Jadi dalam penelitian umumnya ada dua variabel ya, variabel bebas dan variabel terikat. Jadi kalau variabel bebas itu biasanya X ya simbolnya. Kalau variabel terikat itu variabel Y, variabel yang dipengaruhi. Sedangkan variabel bebas itu variabel yang mempengaruhi variabel yang lain. Nah, sekarang kita coba lihat beberapa contoh untuk masing-masing tujuan ya. Jadi untuk masing-masing tujuan, ini tujuan pertama yaitu tujuan deskriptif. Dalam tujuan deskriptif ini fokusnya adalah untuk menggambarkan karakteristik data. Maka metode analisis yang relevan digunakan adalah analisis deskriptif. Di sini contohnya ya, contohnya untuk jenis data nominal, misalnya jenis kelamin, status pernikahan, maka metode analisis yang relevan digunakan adalah persentase atau porsi dan juga modus. Modus ini adalah data atau informasi yang paling sering banyak muncul. Nah, contohnya seperti ini, misalnya peneliti ini mengumpulkan data jenis kelamin dan unit kerja di instalasi gawat darurat, rawat inap, dan rawat jalan. Jadi ini misalnya penelitian di rumah sakit seperti itu ya. Nah, karena data yang dikumpulkan itu adalah nominal, di sini contohnya jenis kelamin, hanya ada kategori laki-laki dan perempuan, dan unit kerja, di sini ada kategori juga, jadi membedakan instalasi gawat darurat, rawat inap, dan rawat jalan, maka pemilihan metode analisis deskriptif yang paling relevan adalah frekuensi dan persentase atau porsi ya, proporsi. Maka dalam penyampaiannya dapat digunakan narasi mayoritas responden berjenis kelamin wanita 65% dan dinominasi oleh pegawai dari unit kerja rawat inap 45%. Seperti itu contohnya. Contoh berikutnya adalah untuk skala ordinal. Jadi contoh dari skala ordinal ini, contoh datanya adalah tingkat kepuasan tadi. Bisa juga dengan status ekonomi, yang ekonomi eh, rendah, menengah, atas bisa menjadi skala ordinal. Nah, contohnya di sini kita peneliti ingin mengukur tingkat stres ya, tingkat stres pekerja. Tingkat stres pekerja itu menggunakan eh, pembagian rendah, sedang, dan tinggi. Itu adalah contoh dari skala ordinal ya. Dari rendah ada urutan di sana, ada eh, jenjang antara rendah, sedang, dan tinggi. Maka di sini metode analisis yang sesuai itu adalah modus dan median. Jadi modus itu adalah data yang paling sering muncul. Misalnya dari satu satu ruangan ditanya tingkat stresnya yang paling banyak itu yang stresnya tinggi, maka modusnya itu stres tinggi. Seperti itu. Kalau median itu nilai tengah. Jadi ketika data itu diurutkan dari yang kecil sampai besar, berapa angka yang di tengah, pas di tengah itu berapa. Itu contoh median. Nah, untuk penelitian yang seperti ini, maka bisa dalam konteks penelitiannya itu bisa disampaikan bahwa nilai tengah atau median stres kerja perawat yang berada pada kategori sedang, artinya ya rata-rata stresnya sedang seperti itu untuk perawat di sini. Nah, sedangkan kategori yang paling sering muncul itu modus atau tinggi. Jadi dari kelompok ini yang paling banyak itu stresnya tinggi, seperti itu. Nah, kemudian untuk data jenis skala data rasio. Contohnya rasio ini contohnya pendapatan atau usia ya. Usia, maka metode analisisnya itu bisa menggunakan rata-rata atau juga nilai maksimum dan minimum. Nah, di sini contohnya peneliti ini menggunakan
data usia dan masa kerja. Nah, maka untuk menentukan analisisnya itu bisa menggunakan rata-rata dan standar deviasi. Nah, contohnya itu nanti dalam hasil penelitian bisa disampaikan bahwa responden dalam penelitian ini memiliki rata-rata usia 32,4 tahun dengan standar deviasi 4,2 tahun. Kemudian dengan masa kerja rata-rata 7 tahun. Nah, ini menggunakan menggunakan statistik rata-rata ya. Ini adalah contoh statistik deskriptif juga untuk skala data rasio. Jadi rasio itu menggunakan angka yang bisa diberikan operasi matematika tadi. Nah, ini untuk tujuan deskriptif. Jadi tujuan deskriptif dia tidak memberikan penarikan kesimpulan, dia hanya menggambarkan saja. Tentunya dalam eh, visualisasi bisa menggunakan diagram, grafik batang, grafik pie chart, atau visualisasi lain yang mendukung narasi atau mendukung penulisan hasil akhir dalam penelitian. Nah, berikutnya itu untuk tujuan komparatif. Jadi tujuan komparatif itu adalah membandingkan antar kelompok. Bandingkan antar kelompok. Jadi dalam penelitian kita kadang mengelompokkan eh, unit penelitian itu pada beberapa kelompok. Ada yang di kelompok kontrol, ada yang di kelompok treatment. Nah, misalnya untuk yang di kelompok treatment diberikan perlakuan, mungkin diberikan obat gitu ya. Kemudian nanti kita ingin membandingkan yang diberikan obat dan yang tidak diberikan obat, apakah berbeda. Itu contoh dari membandingkan antar kelompok. Nah, tentunya ini adalah beberapa metode analisis yang mungkin bisa digunakan. Tergantung ya, kita kenali dulu skala datanya. Jadi kalau skala data kategorik, yaitu ada nominal dan ordinal. Ini bisa menggunakan beberapa metode analisis ini ya, T-square, Mann-Whitney, U-test, Kruskal-Wallis, dan tentunya kalau untuk rasio, untuk data-data yang skalanya interval atau rasio bisa menggunakan beberapa metode analisis seperti t-test atau pula bisa menggunakan one way ANOVA. Tentunya di sini ada beberapa teknis ya asumsi yang nanti perlu kita tentukan ketika sudah tahap analisisnya. Namun secara contoh ya, secara contoh aplikasi, misalnya ini kita ingin eh, peneliti ingin mengetahui proporsi kelulusan kompetensi guru. Jadi jadi kelompok guru itu diberikan ujian kompetensi guru, ada yang lulus, ada yang tidak. Kemudian ingin diketahui apakah ada perbedaan antara guru yang PNS dan yang guru honorer. Apakah ada perbedaan proporsi antara guru PNS dan guru honorer dalam hal kompetensi. Ini bisa menggunakan eh, komparasi data kategorik karena ada dua di sini, data guru PNS dan honorer nominal berarti, kemudian ada dua kelompok juga antara yang lulus dan tidak lulus nominal. Maka karena sama-sama nominal, sama-sama ya betul sama-sama nominal, maka bisa menggunakan T-square. Nah, kemudian bisa juga apabila datanya itu data numerik ya, data rasio atau interval. Misalnya contohnya ingin membandingkan nilai ujian antara kelompok mahasiswa laki-laki dan mahasiswa perempuan. Nah, di sini kita lihat dulu ternyata nilai ujian itu rasio, kemudian eh, kelompok laki-laki dan perempuan itu adalah skalanya nominal. Maka di sini jika dilakukan penelitian dalam hal ini, maka bisa dipilih metode analisis independent sample t-test yang relevan untuk menjawab tujuan ini. Jadi tujuan untuk apakah siswa kelompok laki-laki dan perempuan itu nilainya matematikanya sama atau tidak seperti itu. Secara secara rata-rata ya. Nah, biasanya dalam penulisan ilmiah maka
maka dituliskan seperti ini. Jadi hasil uji tes menunjukkan bahwa ada perbedaan nilai matematika yang signifikan atau mungkin tidak signifikan antara siswa laki-laki dan perempuan. Itu contohnya. Bisa juga kita menggunakan kelompoknya itu lebih dari dua. Jadi lebih dari dua ini tergantung desain dari penelitiannya ya. Misalnya ini ada penelitian yang ingin melihat penggunaan metode mengajar. Misalnya ada metode ceramah, metode diskusi, dan metode project based learning. Misalnya dikelompokkan ke dalam ada tiga kelas mahasiswa. Satu kelas diberikan metode ceramah, kelas keduanya pakai diskusi, dan kelas ketiganya pakai metode project based learning. Nah, kemudian ketiga kelas tersebut diberikan ujian matematika. Setelah didapat nilai rata-rata dari masing-masing kelas, kita ingin tahu apakah ada eh, dampak ataukah ada perbedaan dari ketiga metode ini yang diukur dari nilai ujian matematika. Nah, ini bisa menggunakan alat analisisnya adalah one way ANOVA. Nah, tujuan yang ketiga itu adalah tujuan asosiatif. Jadi tujuan asosiatif ini untuk melihat hubungan atau korelasi antara dua variabel. Jadi bagaimana keeratan hubungan antara dua variabel atau lebih. Hubungan di sini tentunya adalah hubungan yang linear ya. Nah, ini juga dapat kita tentukan dari jenis skala datanya. Jadi misalnya datanya nominal dengan data nominal, maka hubungannya dapat dianalisis dengan metode Chi-square atau Cramer-Fitch. Kemudian kalau jenis skala datanya ordinal dan ordinal, maka hubungannya ini bisa kita analisis dengan Spearman. Mungkin ini beberapa agak belum familiar begitu ya dengan metode analisis ini. Mungkin nanti kita bisa bahas lebih dalam. Namun kita harus bisa membedakan data itu di skala data yang mana. Nah, ini contohnya ya, contohnya untuk skala data ordinal dan ordinal yang memiliki peringkat atau jenjang. Di sini contohnya, misalnya kita sebagai peneliti ingin mengetahui hubungan antara tingkat status sosial ekonomi mulai dari status yang rendah, sedang, atau tinggi, dengan tingkat kepatuhan anak membayar iuran sekolah, patuh, cukup patuh, atau kurang patuh, atau membayar hal-hal lain ya terkait iuran mungkin di universitas begitu ya. Nah, karena kedua datanya ini adalah ordinal, jadi ada urutan di sini, ada ranking begitu ya, maka bisa digunakan Spearman Rank Correlation. Ini. Kemudian yang paling sering ditemui itu adalah data rasio dengan data rasio. Jadi jenis data rasio dengan skala jenis data rasio. Nah, contohnya di sini apabila peneliti itu ingin mengetahui hubungan linear antara pendapatan bulanan orang tua dalam rupiah, ini contoh data rasio dengan jumlah tabungan anak. Ini juga dan contoh dari data rasio karena keduanya ini merupakan angka gitu ya, angka real murni dan memiliki nilai nol absolut, maka keduanya adalah data rasio, jadi bisa digunakan Pearson correlation. Biasanya dalam penelitian seringkali dituliskan uji korelasi Pearson menghasilkan koefisiennya berapa. Nah, kemudian di sini tandanya positif itu menandakan bahwa ada hubungan yang positif ya, ada eh, aso- asosiasi positif yang kuat antara kedua variabel tersebut, di mana semakin tinggi pendapatan orang tua, maka semakin besar pula jumlah tabungan anak. Di sini dinyatakan kuat karena nilai korelasinya ini lebih dari 0,5 ya. Umumnya itu bisa kita gunakan sebagai acuan. Nah, kelompok keempat ini kelompok yang paling sering ditemukan juga dalam penelitian-penelitian, ya ini yang tujuannya itu adalah tujuan kausal. Jadi untuk membuktikan atau mengetahui hubungan dari suatu variabel ke variabel lain. Hubungan apakah variabel X mempengaruhi variabel Y. Jadi ada hubungan sebab akibat di sini di tujuan keempat ini, tujuan kausal.
Nah, di sini kita akan membedakan variabel itu ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok variabel bebas dan variabel terikat. Atau variabel bebas ini variabel independen, variabel terikat ini variabel dependen. Jadi variabel dependen ini adalah variabel yang biasanya disimbolkan Y, kemudian variabel bebas ini X secara umum ya. Jadi variabel bebas ini variabel yang akan apakah variabel bebas ini mempengaruhi variabel dependen atau terikat. Nah, di sini kita dalam penentuan metode analisis kita perlu mengetahui skala data pengukurannya, utamanya pada eh, variabel dependen ya, pada variabel terikatnya. Apabila variabel terikat ini adalah variabel yang levelnya interval atau rasio, yang bentuknya angka tadi, jumlah penduduk, kemudian mungkin jumlah atau nilai ujian, maka kita bisa menggunakan metode regresi, linear regression. Kemudian jika variabel bebasnya ini adalah variabel yang skala pengukurannya nominal ataupun ordinal, maka kita bisa menggunakan regresi logistik atau regresi probit. Keduanya ini sama. Nah, jadi kita perlu mengidentifikasi jenis data tersebut, terutama di variabel terikatnya. Nah, untuk variabel bebas ini umumnya bisa dimasukkan segala jenis eh, data ya, skala pengukuran mulai dari nominal hingga rasio dalam suatu penelitian yang sifatnya kausal. Tapi kita harus memberi fokus kita adalah untuk menentukan jenis skala data pada variabel terikatnya. Nah, di sini contohnya ada seperti ini. Misalnya, ingin menguji peneliti itu ingin mengetahui pengaruh dari biaya iklan, jumlah follower, dan status keanggotaan member pada suatu e-commerce begitu ya, suatu e-commerce terhadap penjualan bulanan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa variabel Y-nya itu adalah variabel terikat ya. Di sini levelnya rasio, maka kita bisa menggunakan pendekatan regresi linear. Regresi linear. Nah, kemudian kalau misalnya penelitian itu menggunakan skala data yang lain, di sini misalnya peneliti ingin mengukur pengaruh dari lama penggunaan gadget dalam jam terhadap status insomnia mahasiswa gitu. Jadi untuk Y-nya di sini adalah status insomnia atau kesusahan tidur gitu ya. Kita kelompokkan apakah ada yang terkena insomnia atau tidak. Di sini variabel terikatnya ini adalah eh, nominal. Jadi ada dua kategori terkena dan tidak terkena. Kemudian variabel bebasnya itu adalah lama penggunaan gadget. Nah, di sini maka yang paling relevan digunakan adalah logistic regression, binary logistic regression, atau bisa juga menggunakan probit regression. Nah, biasanya dalam analisis yang memilih menggunakan regresi logistik, ini eh, hasil analisisnya itu akan disampaikan dengan sebagai berikut. Misalnya, hasil regresi logistik menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu penggunaan gawai di malam hari meningkatkan peluang untuk terkena insomnia 1,5 kali lipat. Jadi ini adalah contoh dari hasil analisis ketika kita menggunakan regresi logistik. Tapi kembali, pertama kita harus bisa menentukan tujuannya itu apa, tujuan penelitiannya itu apa, dalam contoh ini, maka tujuannya ini adalah untuk menganalisis pengaruh lama penggunaan gawai terhadap status insomnia mahasiswa. Misalnya mahasiswa di Universitas Merdeka Malang seperti itu. Kemudian dari situ kita menentukan, dari tujuan ini kita menentukan datanya dan skala datanya. Ternyata skala datanya untuk data penggunaan pegawai ini adalah rasio dalam
satuan jam, sedangkan untuk insomnia ini adalah data nominal. Jadi ada dua kategori baru kita menentukan alat analisis yang paling relevan untuk menjawab tujuan ini adalah regresi logistik. Nah, setelah itu dari regresi logistik kita lakukan analisis, ternyata kita dapat menyimpulkan bahwa ternyata setiap peningkatan 1 jam penggunaan gawai di malam hari dapat meningkatkan peluang terkena insomnia sebesar 1,5 kali lipat. Ini contohnya seperti itu berdasarkan data yang kita kumpulkan tadi. Nah, perbedaan utama dari tujuan keempat dan ketiga adalah pada sebab akibatnya. Jadi pada tujuan keempat ini dapat menentukan kausalitas dari satu variabel ke variabel lain. Dalam hal ini dampak dari variabel lama penggunaan gadget terhadap status insomnia. Namun dalam tujuan asosiatif itu kita belum bisa menyatakan bahwa dua variabel itu memberikan dampak atau kausalitas satu sama lain. Contohnya dalam eh, yang paling bawah ini kita tadi melihat hubungan antara pendapatan orang tua dengan jumlah tabungan anak. Nah, jadi dalam uji korelasi ini, asosiasi ini, kita hanya bisa menyampaikan bahwa ya ada hubungan positif yang kuat antara kedua variabel ini, pendapatan dan tabungan. Tapi kita belum bisa menjawab dampak dari apakah pendapatan orang tua itu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap jumlah tabungan anak. Maka dalam pemilihan analisis ini belum bisa menjawab itu. Kita harus melakukan uh, pemilihan metode analisis yang kausal, contohnya dengan regresi untuk kasus tersebut. Nah, 4 tujuan penelitian tadi yang umumnya ya secara kuantitatif ditemui dalam berbagai penelitian. Tentunya ada banyak sekali penelitian-penelitian lain dengan tujuan spesifik tergantung dari disiplin ilmu yang ditekuni. Beberapa contohnya ya, ini beberapa tujuan contohnya lain itu ada analisis time series, misalnya menggunakan autoregresif yang biasanya mungkin digunakan untuk data-data time series yang panjang, data saham, inflasi mungkin dan sebagainya. Kemudian ada data panel seperti yang di awal tadi yaitu gabungan dari data cross section, data time series. Kemudian ada juga yang melakukan analisis efisiensi untuk melihat efisiensi dari saat penggunaan input dalam suatu usaha, misalnya menggunakan data envelopment analysis dan juga stochastic frontier analysis. Kemudian ada juga yang tujuannya itu untuk mengevaluasi kebijakan dalam impact evaluation method. Ada beberapa contoh ini, mulai dari experimental method sampai dengan quasi experimental method. Dan masih banyak lagi metode analisis yang lain, misalnya analisis input-output, sentiment analysis, dan juga big data analysis. Tentunya ini tergantung dari tujuan penelitian yang kita bangun dari awal, yang kita desain dari awal. Kemudian dari situ kita dapat menentukan jenis data dan data yang paling relevan serta metode analisis yang paling relevan untuk kita gunakan. Nah, jadi dari beberapa materi tadi dapat disampaikan ya bahwa jenis data itu menentukan pilihan kita dalam memilih metode statistik yang relevan. Namun tentunya tujuan penelitian di awal itu menjadi dasar yang paling utama dalam menentukan metode analisis. Kadang dalam satu tujuan yang sama, metode analisis yang dipakai itu ada beberapa macam. Bisa beda peneliti itu beda orang itu menggunakan metode analisis yang berbeda untuk tujuan yang sama. Namun menurut saya itu tidak ada ya metode analisis yang paling baik. Jadi yang ada itu adalah metode analisis yang paling sesuai dalam menjawab tujuan penelitian.
Jadi ketika tujuan penelitian itu dapat dijawab secara ilmiah dengan pemilihan metode analisis yang relevan sesuai dengan keterbatasan, kelebihan masing-masing, maka itu adalah yang paling baik. Baik, mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan terkait jenis data dan pemilihan metode analisis statistik. Apabila teman-teman ada pertanyaan, mungkin bisa disampaikan. Baik, saya kembalikan lagi ke Kak Siti ya, selaku moderator. Baik, terima kasih kepada Pak Haryono atas materi yang relevan dan penting untuk kami sebagai mahasiswa. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab dan diskusi. Silahkan kepada para peserta untuk menyampaikan pertanyaannya bisa melalui chat room atau disampaikan secara langsung. Kami kembalikan kepada Pak Haryono. Tanya, Pi. Silakan adik-adik, barangkali ada yang mau ditanyakan kepada Pak Hari. Kebetulan nih ada narasumber yang memang ahlinya di bidang Kan analisis. aku udah bilang, Atau saya mulai dulu deh. Saya yang penasaran nih dengan Pak Hari. Boleh ya Pak? Ya boleh ya Mas Hari ya nanya ya. Ya, boleh Saya Mbak, monggo Mbak. saya agak OOT sih ini sebenarnya. Cuman saya lebih penasaran ke masternya, ke master degree-nya. Boleh cerita nggak dikit tentang program split side eh, masternya, terus gimana struktur belajarnya, berapa lama di UNER, berapa lama di UA gitu. Iya, baik. Baik. Terima kasih Mbak Rani pertanyaannya. Jadi saya senang sekali ya, jadi dan diberikan kesempatan untuk melakukan menempuh studi di dua universitas di Universitas Erlangga dan UWA University of Western Australia. Jadi skema yang digunakan itu adalah eh, double degree. Jadi kita melakukan pendidikan di dua kampus di UNER di Surabaya dan UA di Australia. Jadi untuk secara timeline itu kita 1 tahun melakukan pendidikan di UNER, kemudian di tahun berikutnya, tahun kedua, itu melanjutkan pendidikan di UA. Jadi setelah lulus, kita dapat menyelesaikan di dua jurusan gitu ya. Tapi tentunya ini jurusannya sudah inline gitu. Jadi dari pihak kedua kampus sudah mempunyai agreement untuk bekerja sama sehingga dapat memberikan studi yang relevan. Kemudian dari sisi pembiayaan tentunya pembiayaannya itu dilakukan oleh kedua negara. Jadi untuk di kampus UNER itu menggunakan pembiayaan dari Indonesia, kemudian untuk yang di UA itu menggunakan pembiayaan dari Australia dalam skema Australia Award Scholarship atau AAS. Jadi mungkin ini informasi juga untuk teman-teman semuanya apabila nanti berminat untuk melanjutkan studi S2 atau S3 mungkin salah satu opsi ya bisa melakukan pendaftaran untuk seleksi beasiswa Australia Award Scholarship. Jadi nanti akan dilakukan eh, seleksi tentunya, seleksinya itu ada seleksi administratif tentu awalnya, kemudian ada wawancara dan juga kemampuan bahasa Inggris. Tapi tidak perlu khawatir ketika sudah menjadi salah satu penerima beasiswa nanti akan diberikan
pembinaan ya, kayak seperti persiapan keberangkatan untuk menyiapkan kita belajar di sana nanti. Untuk skema itu ada dua jenis, jadi ada split site master yang double degree tadi, jadi belajar di dua kampus di Indonesia dan di Australia. Kemudian ada juga skema reguler. Jadi nanti kalau reguler ini dia belajar di salah satu universitas di Australia, tapi lebih lama. Jadi biasanya 2 tahun full di sana. Kalau menurut saya kira salah satu bekal yang bisa disiapkan dari sekarang itu tentunya kemampuan bahasa Inggris. Tapi tidak perlu khawatir karena saya yakin umumnya kita orang-orang Indonesia itu sebenarnya memiliki kemampuan yang relevan dan mumpuni begitu ya untuk menempuh studi. Ya memang tentunya secara tertulis perlu memenuhi skor IELTS, TOEFL dan sebagainya. Tapi itu bukan faktor utama. Jadi faktor yang lebih penting itu adalah bagaimana teman-teman bisa menyiapkan diri, apa ketertarikan interestnya dalam satu bidang tertentu. Kalau untuk kemampuan bahasa Inggris, saya yakin itu bisa dipelajari lebih lebih mudah begitu ya daripada ketertarikan yang sifatnya lebih personal. Seperti itu, Mbak Rani mungkin. Jadi di UNER-nya mulai tahun berapa ya, Mas? Di tahun 2024 itu di UNER. Di UNER itu di tahun 2023, Oh, berarti jadi di 2023 dan 2023. 2024. Hmm. Iya Kalau betul, untuk jadi 2023 itu mulai di UNER, kemudian kalau untuk di UA itu di 2024. Hanya saja ketika selama kuliah di UA itu kita masih statusnya masih aktif sebagai mahasiswa UDAR selama 2 tahun itu. Jadi proses penyusunan tesis sampai dengan sidang itu masih bisa tetap berlanjut di tahun kedua dan tentunya bisa terus berkembang sebagaimana kita melakukan pendidikan waktu di Australia. Seperti itu, Mbak. sama ini, Mas, tesisnya apa bikin dua tesis atau cukup satu ya kalau kayak gitu? Tesis di UNER sama di UHA atau cuma satu aja? Nah, ya ini tergantung kesepakatan dari dua universitas. Kalau saya kemarin dari FEB UNER, jadi FEB UNER dan eh, UWA Business School itu programnya itu menyusun satu tesis di Universitas Erlangga. Kemudian untuk di Australia itu coursework. Jadi kita mengambil mata kuliah yang relevan dalam mendukung kita kesesuaian materi dan mata kuliah di Indonesia di UNER dan mendukung penelitian. Jadi satu kalau di saya kemarin di UNER. Ada beberapa skema juga dari teman-teman IPB dengan Adelaide University waktu itu menyusun di dua tesis tapi simultan seperti itu. Jadi ada tesis di Indonesia, kemudian menyusun juga untuk versi pengembangan waktu di Adelaide. Kemudian di UGM, biasanya kalau UGM itu dengan Melbourne, kemarin satu sepertinya hanya sama skemanya, jadi di Indonesia menyusun tesis, kemudian di Australia, di Melbourne, University of Melbourne, dia mengambil unit ya atau mata kuliah yang bersesuaian dengan uh, materi atau jurusan di Indonesia dan penelitiannya. Jadi tergantung kesepakatan atau agreement dari dua fakultas. Jadi kalau misalnya di luar ya, dalam hal ini untuk universitas di Australia, untuk syarat kelulusan di masing-masing degree, entah itu master, sarjana dan master umumnya, itu ada beberapa opsi. Ada opsi coursework, artinya kita tidak harus nyusun tesis, tidak harus nyusun penelitian. Jadi hanya ikut mata kuliah saja, kemudian kelulusan didasarkan dari nilai dari mata kuliah tersebut. Ada yang menggunakan
coursework dan penelitian, coursework and research. Jadi seperti Indonesia, dia menggunakan ada kelas, ada ujian, dan penyusunan penelitian research thesis seperti itu atau skripsi. Jadi ada dua opsi itu secara umum dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Baik. Ini banyak pertanyaan di kolom chat untuk Mas Hari. Ada 1, 2, Oh, 3, iya baik. 4, 5, 6. Mau saya bacakan dulu ya, Mas Hari ya. Yang pertama, Boleh Mbak, monggo Mbak. mau dijawab satu-satu atau dibaca dulu semuanya? Mungkin jawab satu-satu aja kali ya Mbak Iya, ya. biar enak ya, langsung Tiga dijawab. penanya dulu ya. Iya. Yang pertama dari Pipi. Pipi ini agen statistik di Unmer. Pertanyaannya adalah, biasanya dalam penyusunan skripsi, apakah ada standar minimum metode analisis yang bisa dipakai agar tidak terlalu sederhana? Iya. Menurut pandangan saya ya, eh, sederhana itu kata yang terlalu sopan ya, karena semua penelitian itu relevan. Semua penelitian itu pasti memberikan kontribusi ke dalam dunia akademik. Justru hal-hal sederhana itu yang bisa eh, menjadi titik awal dalam pengembangan suatu penelitian. Nah, kalau itu dari konteks penelitian secara umum ya, secara umum. Tapi inti dari penelitian itu sebenarnya utamanya adalah untuk mengisi gap penelitian. Jadi apa hal yang belum atau belum terjawab oleh peneliti lain, kemudian kita bisa masuk untuk memberikan kontribusi jawaban di gap tersebut. Nah, namun kalau konteksnya ini lebih ke standar minimum, metode analisis ini bisa bervariasi tergantung disiplin ilmu, bisa tergantung tentunya disiplin ilmu di sosial sastra misalnya berbeda dengan standar yang biasa digunakan di bidang ekonomi. Kebetulan saya di bidang ekonomi tentu berbeda. Tapi kalau menurut saya, asalkan eh, analisis itu bisa digunakan untuk menjawab tujuan penelitian, kemudian kita bisa menyampaikan batasan dari eh, analisis metode yang kita pilih itu, kelemahannya seperti apa dan seberapa jauh keyakinan kita dalam menjawab tujuan penelitian. Saya kira itu sudah menjadi standar yang relevan ya untuk penyusunan sebuah penelitian, baik skripsi, jurnal, tesis sekalipun. Seperti itu, Mbak Rani. Ya, jadi nggak nggak ada metode yang sederhana gitu ya, Pak ya. Cuman dulu sepengalaman saya memang beberapa teman cerita itu nggak boleh pakai metode analisis tertentu, katanya pakai yang lain biar lebih kompleks gitu sih. Mungkin itu yang jadi kekhawatiran dari Pipi. Terima kasih Pipi untuk pertanyaannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Raffi Rizkilah. Permisi Bapak, saya Raffi, mahasiswa Universitas Brawijaya. Izin bertanya. Tadi sudah dijelaskan mengenai berbagai macam jenis data yang umum digunakan dalam statistika, yaitu data nominal, ordinal, interval, dan rasio. Kalau data longitudinal sendiri, itu termasuk ke dalam kelompok jenis yang mana, Bapak? Data longitudinal ya. Mungkin Raffi ada di ruang di Zoom kah? Hadir Bapak. Oh iya, ini untuk data longitudinal yang dimiliki ini sudah ada ini contohnya kah? Atau saat ini sedang menulis penelitian kah? Untuk saat ini saya sedang menulis penelitian Bapak. Jadi saya itu sempat bingung Bapak, apakah data longitudinal ini kalau misal dikelompokkan ke dalam jenis data yang digunakan itu masuk ke data yang mana? Seperti itu Bapak. Contoh data longitudinal yang sekarang digunakan apa? Kebetulan saat ini saya sedang menganalisis mengenai ini Bapak, pengaruh belanja daerah terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Malang, di mana rentang waktu yang saya gunakan itu sekitar tahun 2021 sampai tahun 2025 Bapak. Mm-mm. Jadi untuk varia, eh, jadi untuk variabel
dependennya itu IPM gitu ya, pembangunan manusia. Iya, Bapak. Kemudian untuk yang eh, independennya apa tadi? Belanja ya. Iya, Bapak. Oh iya belanja betul dari tahun 2020 sampai 2025. Iya, Bapak, betul, Bapak. Ah, ya. Nah, dari ini berarti keduanya itu datanya angka ya. Kalau misalnya datanya itu angka, maka dia bisa dimasukkan ke skala rasio. Karena data belanja itu dia sifatnya numerik, kemudian dia punya nol absolut, artinya kalau nol berarti kan tidak ada belanja, tidak ada anggaran belanja. Kemudian untuk kalau memenuhi beberapa kriteria tersebut, maka bisa masuk di rasio. Dan tentunya kalau belanja ini dia bisa dilakukan operasi matematika ya, operasi matematika sederhana, penjumlahan, pengurangan. Jadi dia bisa masuk di skala rasio. Kemudian nanti mungkin ke depan rencananya mau menggunakan metode analisis apa? Nah, sebenarnya kalau dari saya itu untuk metode analisisnya masih masih menggunakan regresi Bapak untuk melihat korelasi apakah belanja daerah di Kabupaten Malang ini berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia begitu Bapak untuk saat ini. Iya, setuju. Saya juga menilai itu yang paling relevan ya. Mungkin metode analisis yang dipakai bisa menggunakan regresi, spesifiknya nanti regresi panel ya, karena datanya ini data panel ya, atau data time series. Seharusnya data panel, karena kabupaten kota dari beberapa periode tersebut, nanti secara teknis bisa digunakan yang paling sesuai. Kemudian mungkin karena dia levelnya ini sudah mengetahui dampak ya, dampak dari belanja tadi ke pembangunan manusia, berarti ini mungkin bisa masuk di kelompok 4 di pembahasan kita tadi ya. Jadi mengetahui kausalitas, kausal. Di sini sudah di step yang tidak lagi korelasi ya, sudah sudah tidak di step asosiasi, tapi sudah memberi di dalam tahapan untuk pengaruh, jadi tahap kausalitas dari dua variabel yang sedang diteliti tadi. Mungkin seperti itu. Kemudian dari Selanjutnya dari Umu Salma, Mas. Terima kasih atas paparannya. Umu Salma ini juga agen statistik Mas Hari di Potik Unmar. oh Pertanyaannya ya, adalah bagaimana cara menentukan sejak awal apakah suatu penelitian sebaiknya menggunakan uji korelasi atau langsung regresi, terutama jika tujuan penelitiannya belum sepenuhnya jelas antara mencari hubungan atau pengaruh. wah ini kalau dari saya harus jelas dulu tujuannya kemana, tujuannya ke arah mana, maksudnya apakah mencari hubungannya saja atau mencari pengaruhnya saja atau dua-duanya mengaruhi hubungannya seperti apa, kemudian pengaruhnya seperti apa. Nah, kalau misalnya untuk menentukan eh, dari awal, kalau misalnya sebatas hanya ingin mengetahui keeratan hubungan dari dua variabel cukup dengan korelasi. Tapi ini terbatas tidak bisa menjawab apakah variabel satu itu memberikan pengaruh ke yang lain. Kalau misalnya di regresi itu kita bisa eh, memberikan memberikan kesimpulan atau memberikan pembahasan bahwa satu variabel itu memberikan pengaruh ke variabel yang lain. Seperti itu. Jadi kalau menurut saya sebaiknya diyakinkan dulu tujuannya itu tujuan penelitiannya ke arah mana. Tentunya dalam penentuan tujuan penelitian ini bisa balik lagi ke latar belakang dari penelitiannya, kemudian bagaimana studi literatur dari penelitian-penelitian yang sudah ada, sehingga nanti kita bisa yakin arah penelitiannya kemana. Karena kalau arahnya itu belum setidaknya 80% yakin, begitu kita akan susah.
kita akan kesulitan dalam menentukan alat analisis yang relevan. Atau dengan cara terbalik, kita bisa juga mencoba atau exercise dulu. Exercise dulu dari misalnya kita sudah selesai dari tahapan studi literatur, latar belakang, kita exercise dari data-data yang sudah tersedia. Dari exercise dari data-data yang sudah tersedia, seluruh asumsi dan sebagainya, baru kita bisa kembali ke keyakinan tujuan. Jadi dalam penelitian memang alurnya itu jarang sekali dalam satu tahapan dari awal ke akhir kemudian berhenti gitu ya. Kadang dia bisa maju sampai ke metode, kemudian balik lagi ke tujuan, mungkin tidak menemukan data yang relevan, akhirnya tujuannya harus disesuaikan seperti itu. Jadi kalau menurut saya harus dipastikan dulu tujuannya seperti apa. Opsi kedua bisa lakukan mini exercise dulu dari data-data yang tersedia dulu. Mungkin data yang belum update kita exercise dulu sehingga kita bisa lebih meyakinkan tujuan penelitiannya. Seperti itu Mbak Rani. Baik, pertanyaan selanjutnya. Adik-adik kalau ada yang mau ditanya lebih lanjut, misal ada pertanyaan tambahan, bisa langsung disampaikan juga ya. Nah, kita tapi lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Michael Sitorus. Izin bertanya, Pak, apakah sebelum memilih analisis data harus melihat dulu sebaran datanya? Caranya bagaimana, Pak? Terima kasih. Michael, dari mana mungkin bisa diperkenalkan dulu? Izin perkenalan diri Bapak, saya Michael Sitorus dari Universitas Brawijaya dan sedang magang di BPS Kabupaten Malang. Terima kasih. Oh, magang di tempatnya Bu Rani berarti? Iya, Kebetulan benar iya. Bapak. Oh iya. Oh iya, sekarang berarti kalau magang itu di semester berapa, Michael? Saya di semester 6, Pak. Oh, saat ini semester 6. Di fakultas apa di Brawijaya? Di Bentar Saya dulu. berasal jurusan apa? dari Fakultas Kok nggak ada Ekonomi dan Bisnis, spotlightnya ya? jurusan Ekonomi Pembangunan, Pak. Oh, ekonomi pembangunan. Iya, betul. Oh iya, kok betul sih. Iya, sama. Saya juga di master dulu juga di ekonomi, ilmu ekonomi, cuma lebih spesifiknya di ekonomi publik ya. Mirip dengan ekonomi pembangunan. Eh, iya, betul. Sebelum melakukan memilih analisis data, tentunya pertama tadi kita kenali jenis data, kemudian kita lihat dulu sebaran datanya. Atau kita sering menyebutnya dengan eksplorasi data gitu ya, untuk melihat sebaran datanya. Secara sederhana bisa menggunakan scatter plot di Excel untuk melihat apakah ada hubungan ya, ada hubungan. Kemudian bisa juga kalau biasanya menggunakan tools apa di ekonomi pembangunan Brawijaya saat ini untuk alat statistiknya. Kalau untuk toolsnya biasanya menggunakan R, Bapak. R juga bisa. Eh, R malah lebih banyak sekali, lebih banyak opsi-opsinya. Tapi intinya, tapi sebenarnya yang paling sederhana itu bisa menggunakan scatter plot. Kemudian sebaran deskriptif mulai dari penyusunan histogram, kemudian dari histogram nanti bisa ketahuan min, median, modus, dan normalitas datanya. Nah, saya kira kalau dari awal, kalau misalnya datanya cuma satu variabel, bisa pakai histogram untuk melihat kenormalan datanya. Kalau data yang digunakan data-data rasio ya utamanya. Kalau misalnya sudah menggunakan dua variabel, bisa menggunakan scatter plot. Jadi diplotkan suhu X dan suhu Y-nya untuk mengeksplorasi awal terkait arah hubungan dari kedua variabel tersebut. Nah, baru dari situ bisa menentukan uh, metode analisis yang paling relevan dan sesuai begitu dari tujuan dan jenis datanya. Kalau saat ini sedang tertarik untuk penelitian tentang apa?
Mungkin ada Kalau persiapan untuk kalau skripsi. saat ini saya lagi tertarik ini sih Pak, kayak fenomena buy now pay later. Saya ingin melihat sebaran datanya itu seperti apa yang terjadi di sekitaran lingkup mahasiswa seperti itu. Pay letter. Jadi seberapa banyak yang melakukan pay letter begitu atau seperti apa? Iya, seberapa banyak yang melakukan pay later dan alasan mereka kenapa melakukan pay later seperti itu. Hmm. Berarti kalau untuk data aslinya masih belum ada ya, Belum ada Pak, data masih. preliminarnya. Iya. Iya, memang mungkin agak susah kalau misalnya oh, raw data ya istilahnya raw datanya belum ada. Mungkin kalau memang tertarik tentang itu bisa melakukan pengumpulan data sederhana dulu di teman-teman sejurusannya sebagai preliminary exercise seperti itu. Tapi variabelnya jangan banyak-banyak dulu. Kalau menurut saya yang sederhana saja, mungkin apakah menggunakan pay letter, terus di platform apa, kemudian mungkin bisa mengumpulkan 1 bulan biasanya berapa ini apa tagihan ya, tagihan pay letternya. Soalnya saya juga pakai tagihan pay letternya sebulan berapa. Kemudian tentunya nanti ditanyakan juga demografi umum dari karakteristik responden. Ya, standar aja mungkin jenis kelamin dan apa ya, semester di teman-teman jurusannya. Baru dari situ dapat data preliminary, nanti coba dieksplorasi datanya, kewajarannya, normalitas, mungkin dihubungkan antara jenis kelamin dan banyaknya pay letter yang dihasilkan, atau mungkin menurut platform mungkin pay letter disediakan oleh mana dengan nilai ya nilai yang ditagihkan. Jadi kalau ada itu baru nanti bisa diarahkan ke tujuan penelitian yang memang sudah diangkat seperti itu. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Selanjutnya ada pertanyaan dari Lutfia Aziza. Permisi Pak, izin bertanya, bagaimana jika penelitian yang saya lakukan ini adalah jenis penelitian komparatif data primer untuk mengetahui apakah benar adanya kesenjangan ekonomi antara dua wilayah? Bisa pakai metode analisis apa ya Pak? Mungkin Mbak Baik, Lutfianya, dari Lutfia ya. Aziza. Agen potik juga ya, Bu Rani ya? Bukan Pak, monggo Mbak Lutfia bisa Oh, berkenalan. bukan. Monggo. Bukan. Ya, selamat pagi Pak. Saya Lutfi Aziza, saya dari Universitas Merdeka Malang, jurusan Ekonomi Pembangunan. Nah, jadi penelitian yang sedang saya lakukan saat ini adalah untuk membuktikan adanya kesenjangan antara dua wilayah dalam satu kota dengan data primer. Apakah benar adanya kesenjangan ekonomi? Nah, yang saat ini sedang saya bingungkan adalah bisa memakai metode analisis yang seperti apa karena kalau dari yang saya dengarkan dari pemaparan tadi em, itu nanti jatuhnya kayak pakai analisis dari yang menggabungkan beberapa cara begitu. Apa benar Pak dan bagaimana? Terima kasih. Baik, maaf saya tadi kayaknya agak terlempar. Jadi Mbak Lutfia ini dari mana ya tadi ya? Dari Universitas Merdeka Malang, Pak, jurusan Oh, ekonomi. dari ekonomi pembangunan. Kemudian kalau dari yang eh, sudah diidentifikasi saat ini dari menggabungkan beberapa metode analisis itu kira-kira menurut Mbak Lutfia seperti apa arah penggabungan beberapa metode analisisnya nanti Nah, kalau yang terbayangkan sampai saat ini? kalau saat ini tuh sebetulnya saya masih bingung Pak karena dari rencana awal itu saya mau analisis regresi linear berganda.
Nah, tapi kalau dari yang tadi dijelaskan, saya jadi eh, ikut bingung lagi soalnya dari segi pengertian itu kan kalau data primer terus untuk membuktikan adanya kesenjangan terus juga komparatif itu tadi pengertiannya itu beda-beda Pak. Jadi saya bingung lagi pakai metode yang kayak gimana gitu. Oh iya baik. Eh, Mungkin kita kebetulan menggunakan istilah yang sama ya. Bisa jadi maksud penggunaan nya itu berbeda. Jadi saya sebenarnya ingin bertanya, kalau komparatif data primer itu nanti melibatkan variabel yang seperti apa? Variabelnya apa? Oh iya, kebetulan saya dalam penelitian ini itu mengangkat preferensi publik Pak. Maka dari itu yang diambil adalah data primer. Untuk em, topiknya itu preferensi publik terhadap kesenjangan ekonomi pada sebuah kota di dua wilayah. Jadi misal contoh di Malang, Malang Pusat sama Malang Selatan begitu Pak. Kan itu di kota yang sama pastinya kebijakan pemerintahnya itu sama, kebijakannya seragam, tapi kenapa masih ada kesenjangan? Nah, itu nantinya saya akan sebar kuesioner ke Malang bagian selatan itu tadi dan Malang bagian pusat terkait pendapatan masyarakatnya, kemudian kondisi ekonominya dan lain-lain seperti itu. Oke, baik. Idenya sangat menarik ya, ide penelitiannya. Untuk preferensi ini nanti variabelnya apa? Maksud saya kan tadi ada yang paling awal tadi preferensi ya. Preferensi itu seperti apa? Iya Pak, preferensi Apakah publik. preferensi dalam memilih pimpinan daerah, preferensi dalam seperti apa? Preferensi terhadap kepuasan masyarakat itu tadi dengan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, Pak. Karena tentunya kalau dalam satu kotak, pemerintah kan membuat satu kebijakan yang sama begitu, Pak. Tetapi kenapa ada di dua wilayah tersebut masih terdapat kesenjangan ekonomi? Nah, dengan menyebarkan kuesioner berupa preferensi publik ini tadi, saya mau membuktikan apakah mereka itu betul-betul merasakan adanya kesenjangan ekonomi itu tadi. Em, Seperti pernyataan kepuasan atau pernyataan terkait kurangnya persebaran em, aktivitas ekonomi begitu. Hmm. Kalau misalnya preferensi, berarti jenis datanya ini data ordinal ya, karena kan dia skala kepuasan. Skala kepuasan dari mungkin sangat tidak puas sampai dengan sangat puas. Kemudian untuk artinya kepuasan terhadap kebijakan pemerintah. Itu mungkin variabel pertama ya untuk preferensinya seperti itu yang saya tangkap. Kemudian untuk pemilihan wilayah berarti ini berdasarkan demografi di dua wilayah misalnya di kota dan di selatan. Kemudian untuk variabel yang lain itu bisa tadi cerita tadi itu pendapatan ya, pendapatan di kedua wilayah tersebut. Kalau menurut saya ini yang paling paling mudahnya silahkan menggunakan regresi yang paling sederhana ya, regresi untuk dua kelompok masing-masing. Jadi di wilayah yang selatan dan wilayah yang kota. Dengan tapi variabelnya sama. Tapi variabelnya sama antara preferensi terhadap pemerintah dan satunya itu pendapatan. Dari situ nanti kita bisa melihat koefisiennya kan, signifikansinya, kemudian besaran koefisiennya. Nah, dari situ bisa kita eh, analisis seberapa jauh dari preferensi di kedua wilayah tersebut. Tentunya dengan beberapa batasan ya yang melekat pada regresi tadi.
Jadi dari dua wilayah itu silakan bisa nanti dilakukan regresi masing-masing dengan variabel yang sama. Kemudian, jadi kan variabel X-nya di sini adalah preferensi. Kemudian dari preferensi tersebut bisa dibandingkan koefisien dampaknya terhadap masing-masing terhadap pendapatan di wilayah masing-masing. Mungkin seperti itu, Mbak Lutfia dari cerita desain penelitiannya tadi. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Iya, sami-sami. Pertanyaan terakhir dari Faunia Alin. Permisi Pak, saya Alin dari UB. Izin bertanya Bapak, saat ini kebutuhan industri sangat dinamis dengan adanya machine learning dan AI. Banyak orang dari latar belakang non statistika bisa menjalankan model prediksi lewat library instan di Python atau R. Tapi saya sebagai mahasiswa statistika juga menggunakan software, salah satunya Python dan juga R. Menurut Bapak, kira-kira pembeda yang dimiliki oleh seorang lulusan statistika yang paham betul konsep dasar dibanding mereka yang hanya sekedar user dari tools tersebut apa ya Pak? Karena terkadang saya merasa takut kalah saat bersaing. Dari Menarik ini. iya Faunia Alin. Oh, dari statistika UB ya? Iya, ini dia. Sepertinya ya dari statistika UB. Betul, saya setuju saat ini itu memang penggunaan ini ya AI machine learning itu mempermudah segalanya gitu. Mempermudah segalanya dan dalam hal statistika bisa saja yang mungkin tidak memiliki background akademik secara statistik bisa melakukan hal yang sama. Satu sisi itu adalah opsi positif, artinya belajar itu semakin mudah. Uh, Belajar itu semakin mudah untuk semua orang yang mau mengeksplor dalam hal itu atau memiliki ketertarikan. Saya sendiri menemui banyak orang yang tidak mengambil akademik statistik tapi berminat begitu ya dalam hal statistika. Kenapa? Karena memang statistika itu bisa masuk di semua disiplin ilmu. Hampir semua disiplin ilmu itu dia memerlukan statistika, mulai dari kesehatan, ekonomi, bisnis, dan sebagainya. Yang pertama, jangan takut dulu untuk kalah bersaing, karena itu yang dikhawatirkan. Pertama, jangan takut dulu. Kita harus yakin bahwa kita masing-masing itu mempunyai nilai lebih dari semua pengalaman yang kita miliki. Kita tentu memiliki kekurangan, tapi kita pasti memiliki kelebihan. Dalam hal ini, eh, Mbak Faunia Ali ini kan di latar belakangnya statistik, tentunya memiliki nilai lebih dalam hal interpretasi data hasil dari running machine AI learning yang sangat sophisticated itu. Kenapa? Karena ketika kita tidak mampu atau karena ketika kita terlewat dalam memahami konsep dasar dari statistik, output dari suatu model, output dari suatu uh, machine learning atau sejenisnya itu bisa diinterpretasikan dengan menyesatkan, meskipun mungkin hasil aslinya itu benar. Bisa juga hasil aslinya itu salah, tapi diinterpretasikannya dengan menyesatkan. Nah, disitulah pembedanya. Ketika kita memahami dasar-dasar statistik secara lebih dalam, harapannya kita mengenali tidak bisa, hal-hal yang salah secara kasat mata. Mulai dari apakah ini benar secara variabel, apakah betul variabel ini merepresentasikan apa fenomena yang terjadi. Dan tentunya itu akan menjadi pembeda yang menjadi kekuatan bagi teman-teman yang
memiliki background statistika ya secara mendalam. Jadi secara fisiologis ya, dari interpretasi hasil dari yang sudah sama-sama dihasilkan itu bisa menjadi pembeda yang kuat dan tentunya tidak perlu kalah bersaing dengan eh, dengan mereka yang eh, dengan mereka yang dikhawatirkan itu tadi. Tapi tentunya juga harus terus belajar, terus update. Tapi sebenarnya secara fisiologis dan secara konseptual, kaidah dari statistika itu masih relevan dan masih tidak berubah. Hanya bagaimana kita menyikapi serta memberikan pembeda dan memberikan interpretasi yang sesuai dan tidak menyesatkan, itulah yang menjadi kekuatan dalam bersaing. Seperti itu, Mbak. Baik, untuk pertanyaan di chatroom sudah dijawab semua oleh Mas Hari. Terima kasih Mas Hari. Ini membukain, merefresh ilmu yang sudah lama sekali terpendam untuk saya sendiri. Terima kasih atas kehadirannya Mas Hari. Saya kembalikan ke MC Taria, silahkan. Baik, terima kasih kepada Pak Haryono atas waktunya dan kesempatannya, dan juga terima kasih kepada Bu Nurani. Terima kasih juga kepada seluruh narasumber, panitia, dan peserta yang telah mengikuti kegiatan Lawang 6 hingga selesai. Semoga materi yang telah disampaikan hari ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan kita semua, khususnya dalam memahami serta menerapkan analisis regresi untuk penelitian. Sebelum acara resmi ditutup, kami mohon kepada seluruh peserta untuk mengisi absensi kehadiran yang telah disediakan sebagai syarat memperoleh e-sertifikat. Baik, kami selaku panitia mohon maaf apabila selama pelaksanaan kegiatan terdapat kekurangan maupun hal-hal yang kurang berkenan. Akhir kata, sampai jumpa pada kegiatan pojok statistik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rani dan teman-teman semuanya. Mohon izin untuk live room ya. Terima kasih.